Indonesia dan Singapura sepakat untuk melakukan extraordinary efforts dalam pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan membangun kawasan ekonomi khusus. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah, salah satunya dengan membentuk kawasan ekonomi khusus. Dan guna meningkatkan perkembangan ekonomi khususnya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah melakukan terobosan dengan membangun kawasan ekonomi khusus pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah akan membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Atau KEK Tanjung Lesung, Banten menjadi salah satu wilayah yang terdampak tsunami yang menerjang kawasan pesisir Banten dan Lampung pada Sabtu 23 Desember lalu. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian pada semua. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat, dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat. Pada debat Capres perdana untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029, terlontar sebuah akronim menarik dari Pak Prabowo Subianto ketika menanggapi pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo saat sesi tanya jawab. Jawaban itu berarti Bapak bisa mengakui prestasi pemerintah Jokowi dalam mengembangkan KEK semua. Akronim menariknya yaitu KEK. Pada saat itu, Pak Prabowo Subianto mengacu kepada KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus yang terletak di Jawa Tengah. Namun, apakah teman-teman sebelumnya pernah mendengar mengenai hal ini? Jika belum, tenang saja. Kali ini akan dibahas sekaligus membahas mengenai salah satu kawasan ekonomi khusus yang pertama kali didirikan di Indonesia dan memiliki julukan sebagai The Next Bali. Kalian penasaran? Mari kita breakdown. Sebelum kita lari ke pembahasan mengenai salah satu kawasan ekonomi khusus yang pertama didirikan di Indonesia dan memiliki julukan sebagai The Next Bali, alangkah baiknya mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu yang disebut sebagai kawasan ekonomi khusus. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Dari kutipan ini, kita bisa sepakat bahwa kawasan ekonomi khusus ini merupakan kawasan yang spesial, didesain secara khusus untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia dengan beberapa fasilitas yang telah diberikan. Lalu untuk fungsinya, kalau berdasarkan undang-undang yang sama, kawasan ekonomi khusus ini memiliki fungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Nah, sampai dengan saat ini, Indonesia sudah memiliki 20 daerah yang sudah dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. 20 daerah ini terdiri dari kawasan ekonomi khusus Lor Semawe yang terletak di Aceh, kawasan ekonomi khusus Seimangke yang terletak di Sumatera Utara, kawasan ekonomi khusus Batam Aeroteknik, Nongsa, dan Galang Batang yang terletak di Kepulauan Riau, kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang yang terletak di Bangka Belitung, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung yang terletak di Banten, kawasan ekonomi khusus Lido terletak di Jawa Barat, kawasan ekonomi khusus Kendal di Jawa Tengah, kawasan ekonomi khusus Gresik dan Singosari terletak di Jawa Timur, kawasan ekonomi khusus Sanur dan Kura-Kura terletak di Bali, kawasan ekonomi khusus Mandalika di NTB,
kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta di Kalimantan Timur, kawasan ekonomi khusus Palu di Sulawesi Tengah, kawasan ekonomi khusus Likupang dan Bitung di Sulawesi Utara, kawasan ekonomi khusus Morotai di Maluku Utara, dan kawasan ekonomi khusus Sorong yang terletak di Papua Barat. Daftar wilayah-wilayah ini berikut dengan pemetaannya bisa dilihat langsung di situs dari resmi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia yang bisa diakses di alamat kek.go.id. Lalu, kawasan ekonomi khusus sendiri dibagi-bagi dan dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Apabila merujuk ke Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, pengkategorian ini disebut dengan zona. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, zona merupakan area yang di dalam kawasan dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. Dalam Undang-Undang, kawasan ekonomi khusus dapat dikategorikan ke dalam 7 zona, dan satu kawasan ekonomi khusus dapat memiliki satu atau lebih kategori zona. Kategori zonanya sendiri terdiri dari zona pengolahan, ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain. Untuk melihat kategori zona yang terdapat di masing-masing kawasan ekonomi khusus di Indonesia, kalian bisa cek di situs daring resmi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia pada bagian Investment in SEZ. Lalu klik bagian Distribution SEZ. Di situ kalian bisa cek secara detail dari masing-masing kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui, pembentukan sebuah kawasan ekonomi khusus ini tidak serta-merta dipilih secara bebas. Ada kriteria yang perlu dipenuhi dan prosedur yang perlu dilewati saat pembentukan sebuah kawasan ekonomi khusus. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, lokasi yang dapat diusulkan untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus minimal harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, lokasi yang hendak diajukan sebagai kawasan ekonomi khusus harus sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Lalu yang kedua, pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang bersangkutan perlu mendukung lokasi yang nantinya akan ditentukan sebagai kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga, lokasi yang nantinya akan ditentukan sebagai kawasan ekonomi khusus harus terletak pada posisi yang berdekatan dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional di Indonesia, atau terletak pada lokasi dengan sumber daya unggulan. Dan yang terakhir, mempunyai batas yang jelas. Nah, apabila sudah memenuhi keempat kriteria yang tadi sudah disebutkan, sebuah kawasan tersebut sudah bisa diajukan untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Adapun prosedur pengajuan yang perlu dilewati, yaitu pengajuan sebuah kawasan untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus perlu diajukan terlebih dahulu ke Dewan Nasional KEK oleh badan usaha atau pemerintah daerah yang hendak mengajukan. Badan usaha yang dimaksud di sini bisa dari badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta. Dan untuk pemerintah daerah, bisa dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi. Khusus untuk badan usaha, ketika hendak mengajukan sebuah daerah untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus, pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah provinsi setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah kabupaten. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat, bisa langsung mengajukan ke Dewan Nasional KEK. Untuk pengajuannya sendiri, pihak pengaju perlu melengkapi beberapa persyaratan. Yang pertama, perlu menyerahkan peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan dan terpisah dari pemukiman penduduk. Lalu yang kedua, melengkapi rencana tata ruang KEK yang diusulkan beserta dengan peraturan zonasi yang nantinya ada di kawasan yang hendak diajukan. Yang ketiga, melengkapi rencana dan sumber pembiayaan. Yang keempat, menyerahkan hasil analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang tertera pada undang-undang terkait. Yang kelima, menyerahkan hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial yang dimiliki oleh pihak yang akan mengajukan sebuah kawasan untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Dan yang terakhir, melengkapi rencana strategis pembangunan dari kawasan yang akan diajukan sebagai kawasan ekonomi khusus. Setelah semua kriteria dan persyaratan terpenuhi,
pengajuan langsung diarahkan ke Dewan Nasional KEK dan menunggu persetujuan. Dewan Nasional KEK dapat menyetujui ataupun menolak pengajuan sebuah daerah untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Apabila disetujui, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan langsung daerah yang diajukan sebagai kawasan ekonomi khusus kepada Presiden. Namun, apabila Dewan Nasional KEK menolak, penolakan tersebut perlu disampaikan kepada pihak yang mengajukan, disertai dengan alasan yang jelas. Perlu diketahui juga bahwa ada pengecualian dalam kondisi tertentu. Pemerintah dapat menetapkan sebuah daerah untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus tanpa melewati prosedur yang tadi sudah disebutkan. Nah, setelah proses pengajuan sudah disetujui dan daerah yang diajukan sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, pembangunan dan pengoperasian kawasan harus secepatnya dilakukan oleh pihak yang mengajukan. Hal ini dikarenakan pada ayat 1 pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tertera bahwa kawasan yang diajukan sebagai kawasan ekonomi khusus harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 tahun sejak kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Lalu bagaimana pembiayaan pembangunan dari KEK itu sendiri? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021, pendanaan untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus bisa didapatkan dari 4 sumber, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD, badan usaha baik usaha milik negara atau swasta, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Dan jika kalian masih ingat, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, kawasan ekonomi khusus ini nantinya akan mendapatkan beberapa fasilitas yang akan membantu untuk memutar roda perekonomian Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 30 tertera bahwa kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus akan mendapatkan fasilitas dan berbagai kemudahan untuk membantu percepatan perkembangan dari kawasan tersebut. Fasilitas dan kemudahan tersebut terdiri dari fasilitas dan kemudahan untuk perpajakan, kepabeanan, dan cukai, fasilitas dan kemudahan untuk lalu lintas barang, fasilitas dan kemudahan untuk ketenagakerjaan, keimigrasian, dan pertanahan dan tata ruang, fasilitas dan kemudahan untuk perizinan berusaha, dan fasilitas dan kemudahan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Apabila melihat di situs bank resmi kawasan ekonomi khusus Indonesia, fasilitas dan insentif ini terbagi ke dalam 2 bagian, yang terdiri dari fasilitas fiskal dan non-fiskal. Pada bagian fasilitas fiskal, terdapat 8 fasilitas dan kemudahan yang diperoleh oleh daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. 8 fasilitas fiskal ini terdiri dari keringanan untuk pajak penghasilan, bebas pungutan untuk pajak pertambahan nilai, pembebasan bea dan cukai, keringanan pajak barang mewah, penangguhan bea masuk barang impor, pengurangan pajak daerah, fasilitas lalu lintas barang, dan fasilitas tambahan untuk kawasan ekonomi khusus yang memiliki zona pariwisata. Lalu, pada fasilitas non-fiskal, terdapat 7 fasilitas dan kemudahan yang diperoleh oleh daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. 7 fasilitas dan kemudahan non-fiskal ini terdiri dari fasilitas kemudahan perizinan, fasilitas kemudahan untuk kepemilikan barang oleh warga asing, peraturan khusus untuk ketenagakerjaan, fasilitas keimigrasian, fasilitas pertanahan dan tata ruang, dukungan infrastruktur terpadu dari pemerintah, dan fasilitas kenyamanan lingkungan.
Sekarang, mari kita bergeser ke pembahasan mengenai topik utama dari video ini. Pembahasan mengenai kawasan ekonomi khusus yang digadang-gadang sebagai The Next Bali, yaitu kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus batch pertama yang berlokasi di ujung paling barat Pulau Jawa, yaitu di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung sendiri hanya memiliki satu zona yang dikategorikan kepada zona pariwisata. Dan kawasan ekonomi khusus ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2015. Mengacu pada situs dari resmi kawasan ekonomi khusus Indonesia, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung memiliki luas mencapai 1.500 hektar dengan potensi pariwisata yang beragam. Antara lain, keindahan alam pantai, keberagaman flora dan fauna, serta kekayaan budaya yang eksotis. KEK Tanjung Lesung juga dikelilingi oleh tempat wisata Banten lainnya, seperti kawasan bersejarah di Banten, kawasan budaya Baduy, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Krakatau, serta wisata kepulauan. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung sendiri diajukan untuk menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus oleh badan usaha milik swasta, yaitu PT Banten West Java Tourism Development Corporation yang merupakan anak perusahaan dari Jababeka & Co. Untuk lebih detail mengenai pengajuannya, bisa dilihat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 yang bisa diakses di situs dari resmi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. Untuk sekarang, apabila hendak berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, baru bisa menggunakan jalur darat dengan jarak 185 km dan waktu tempuh sekitar 4 jam 30 menit dari Jakarta, dan itu pun menggunakan jalur tol. Ini cukup menjadi masalah. Destinasi yang bertajuk The Next Bali ini masih terbilang cukup jauh dan lama, karena kita bisa menggapai Bali yang asli dengan jalur udara hanya dalam waktu sekitar 1 jam 55 menit. Namun dengan dibangunnya Tol Serang Panimbang yang direncanakan akan selesai di tahun ini, diharapkan dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh para calon pengunjung yang hendak berkunjung ke kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Nah, di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, kalian bisa mengunjungi beberapa area dan melakukan berbagai aktivitas. Untuk sekarang, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung terdiri dari 4 jenis penginapan, 3 titik pantai, 1 sekolah, 1 lapangan golf, 1 lapangan terbang, dan 1 pusat budaya. Masih banyak hal yang nantinya akan dibangun di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Apabila berdasarkan laporan kuartal 3 progres pembangunan dan perkembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung di tahun 2023, nantinya kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung terdapat sebuah dempark, beberapa penginapan dan properti baru, dan sebuah eco-park. Selain itu, terdapat juga buffer zone atau kawasan penyangga dari kawasan ekonomi khusus, yang merupakan kawasan yang secara langsung berbatasan dengan kawasan ekonomi khusus dan juga yang paling merasakan dampak dari kehadiran kawasan ekonomi khusus. Penasaran dengan hal apa saja yang ada di sana, saya pun memutuskan untuk pergi ke kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung untuk melihat secara langsung kondisi real yang ada di sana. 13.00 saya akan menuju ke Tanjung Lesung menggunakan kendaraan roda 2 motor, jadi ikuti terus ya perjalanan saya. Saya berangkat dari Tangerang Selatan, dan apabila merujuk ke aplikasi Google Maps, jika saya pergi secara langsung tanpa ada transit ke tempat lain, saya akan menghabiskan waktu selama 3-4 jam di perjalanan dengan total jarak 151 km. Sesampainya di sana, saya menuju ke penginapan terlebih dahulu yang berlokasi di salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, yaitu Desa Tanjung Jaya. Desa Tanjung Jaya sendiri merupakan salah satu desa wisata yang berada di kawasan penyangga dari kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Di desa ini tersedia tempat penginapan alternatif yang harganya lebih terjangkau dibandingkan penginapan yang berada di dalam area kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Setelah beristirahat sebentar di penginapan, saya bertemu dengan Mas Dani yang merupakan perwakilan dari PT Banten West Java Tourism Development Corporation dan melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi 2 pengrajin kayu di desa Tanjung Jaya yang dia bantu dalam memasarkan hasil kerajinan mereka. Di sini di desa kita, di satu Sumber Jaya, Pak Ahmad, satu lagi Pak Aceng. Oh, jadi ini pesanan dari sono. Nanti diukir apa dicetak, Mas? Langsung. Oh. Ini yang ini. Oh, ini rakit. Karena mahal jadi sendiri. Kalau beli mesin jadi mahal ya, Pak?
di atas 10. 10 juta. Kalau yang kelas 35. 10 juta tuh yang paling bawah ya Pak levelnya Pak? Oh. Iya, kalau bisa kalau ada laduan gitu. Tapi besinya? Ya kalau besi sih. Kalau total ada 5, ada 4. Ternyata udah jadi. Istilahnya ada yang pesen paling kalau mau ngirim ke luar gitu pernah sih ke Depok. Terus mobilnya naik apa? Iya, bawa truk ke sini. Iya. Bawa pintu kusen. Banyak apa? Saat bikin satu rumah. Oh, satu rumah borongan gitu ya. Iya. Tahun kemarin kan. Tahun kemarin. Pak Ahmad dan Pak Aceng merupakan dua pengrajin kayu dari Desa Tanjung Jaya yang dibantu oleh Mas Dani untuk menjual hasil kerajinannya ke para calon pembeli yang hendak membeli dengan jumlah yang banyak. Mas Dani memanfaatkan koneksi yang dia punya untuk memasarkan jasa dan hasil kerajinan dari kedua pengrajin ini agar bisa membantu perekonomian mereka dan juga mengembangkan produksi lokal dari Desa Tanjung Jaya. Setelah mengajak saya untuk mengunjungi pengrajin kayu lokal di Desa Tanjung Jaya, Mas Dani mengajak saya ke salah satu kampung wisata di Desa Tanjung Jaya, yaitu Kampung Cikadu. Kampung Cikadu merupakan salah satu kampung wisata yang dipelopori oleh pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai destinasi wisata di kawasan penyangga dari kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menggelontorkan dana sebesar 80,9 miliar rupiah untuk membangun infrastruktur pendukung pariwisata di Kampung Cikadu. Namun, infrastruktur yang kini sudah jadi sejak tahun 2018 ini terbengkalai. Menurut artikel dari laman detik.com, infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini telah dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Pandeglang. Tetapi, sampai saat ini belum ada pengelolaan dari pemerintah kabupaten setempat mengenai bangunan terbengkalai ini. Padahal, kalau dikelola sejak dari pembangunan infrastruktur ini selesai, mungkin dapat dimanfaatkan untuk membantu memutar roda perekonomian masyarakat setempat dan mengundang banyak wisatawan untuk datang ke kampung wisata Cikadu. Setelah mengunjungi kampung wisata Cikadu, saya pun kembali ke penginapan untuk beristirahat karena keesokan harinya saya akan berkeliling di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Untuk keesokan harinya, karena Mas Dani ada kesibukan lain, dia minta tolong kepada Kang Suhendar selaku kelompok sadar wisata Desa Tanjung Jaya untuk memandu saya berkeliling di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Jarak dari penginapan tempat saya bermalam ke gerbang pintu masuk kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung sejauh 1,7 km. Terdapat semacam gerbang atau gapura dengan tulisan Tanjung Lesung yang cukup besar terpampang sehingga mudah dicari oleh para wisatawan atau pengunjung. Saat berkeliling di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, saya hampir menghampiri seluruh titik yang berada di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Termasuk 3 titik pantai yang menjadi daya tarik dari kawasan, 3 komplek penginapan dan villa, 1 lapangan golf, sekolah, 1 pusat budaya, dan lapangan terbang. Mari kita urai satu-satu. Untuk pantai, baru terdapat 3 titik pantai yang berada di dalam kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung yang bisa kita kunjungi. Pertama, ada Pantai Lada Beach yang merupakan titik pantai terdekat dari gerbang pintu masuk kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Tidak ada yang spesial dari pantai ini. Terlihat seperti pantai pada umumnya, hanya saja suasananya tidak terlalu panas, karena cukup banyak pohon rindang yang mampu mengurangi intensitas panas dari sinar matahari. Pantai Lada Beach ini juga berdekatan dengan sekolah yang berada di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, yaitu SMA Presiden. Sekolah yang masih satu yayasan dengan Presiden University yang berlokasi di Cikarang. Selanjutnya ada Pantai Lalasa Beach Club. Berbeda dari pantai sebelumnya, Pantai Lalasa Beach Club ini lebih tertata rapi. Dan bisa dikatakan memang pantai ini merupakan pantai yang memang ditata sedemikian rupa untuk orang yang tujuannya berlibur ke pantai.
Cukup banyak hal yang bisa dilakukan di pantai ini, seperti bermain water sport, melihat penangkaran penyu, makan di restoran yang langsung menghadap ke pantai, dan bahkan bisa berolahraga karena tersedia jogging track. Di pantai ini juga ada penginapan yang dibangun menggunakan peti kemas besar, yang biasa kita lihat diangkut oleh mobil trailer. Penginapan untuk 2 orang ini dipatok biaya sekitar 300.000. Dan untuk informasi tambahan, area penginapan di pantai Lalasa Beach Club ini sempat menjadi posko pengungsi ketika KAEK Tanjung Lesung dilanda tsunami di tahun 2018. Setelah dari pantai Lalasa Beach Club, saya bergeser ke pantai yang berada di kawasan Tanjung Lesung Resort. Pantai ini merupakan pantai eksklusif yang ditata untuk menjadi fasilitas yang disediakan oleh Tanjung Lesung Resort. Tanjung Lesung Resort sendiri merupakan pengelola penginapan yang berada di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung yang menyediakan penginapan secara bervariasi, mulai dari hotel hingga villa. Untuk informasi selengkapnya bisa kalian cek di laman Instagram @tanjunglesung.resort. Ada beberapa fasilitas lain selain pantai di Tanjung Lesung Resort. Ada kolam renang outdoor dan restoran yang langsung menghadap ke pantai, dan juga ada fasilitas berolahraga seperti lapangan basket dan lapangan badminton untuk para pengunjung. Selain itu, untuk mitigasi bencana, khususnya bencana tsunami, Tanjung Lesung Resort sudah dilengkapi oleh alarm yang mampu mendeteksi lebih dini apabila gelombang tsunami akan datang. Ini mungkin akan menjadi sedikit jawaban bagi para calon wisatawan yang hendak datang ke kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung tetapi masih takut karena peristiwa tsunami yang terjadi di daerah ini pada 2018 silam. Tidak jauh dari Tanjung Lesung Resort, terdapat lapangan golf yang bisa digunakan oleh para pengunjung yang hendak bermain golf. Tetapi, saya sendiri tidak menyarankan untuk bermain golf apabila kondisi cuaca sedang panas terik. Karena kemarin ketika saya melihat-lihat ke sana di saat kondisi cuaca panas terik, panasnya cukup menyengat. Mengingat posisi lapangan golf ini juga berada di dekat pesisir pantai. Selain lapangan golf, di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung juga terdapat lapangan terbang yang diberi nama Bandara Salakanegara. Lapangan terbangnya pun cukup sederhana, hanya terdiri jalur penerbangan atau pendaratan pesawat, dan semacam garasi untuk parkir dari pesawat Cessna agar terlindung dari panas matahari atau hujan. Untuk saat ini, lapangan terbang digunakan untuk pendaratan dan penerbangan pesawat Cessna, dan mungkin kedepannya akan berfungsi sebagai bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar dan melayani penerbangan domestik maupun internasional. Dan yang terakhir, di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung terdapat pusat budaya dari suku Mongol yang merupakan hasil kolaborasi antara Jababeka Group bersama dengan Duta Besar Mongolia untuk Indonesia. Pusat budaya ini diberi nama Mongolian Culture Center dan area ini didesain langsung oleh arsitek asal Mongolia, sehingga keautentikannya terjaga. Pada area Mongolian Culture Center terdapat ger yang merupakan rumah adat dari suku Mongol. Di dalam rumah adat ini dipajang baju-baju adat dari suku Mongol, perabot rumah khas suku Mongol, dan bahkan sampai peralatan perang dari suku Mongol. Dan semuanya didatangkan langsung dari Mongolia. Namun yang menjadi pertanyaan pribadi saya, mengapa tidak budaya lokal sendiri yang dibuatkan area khusus seperti ini? Karena seperti kita ketahui bersama, budaya di Indonesia cukup banyak dan beragam, dan juga tidak kalah menarik. Itulah hal-hal yang bisa kalian temui apabila kalian mengunjungi kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Tetapi, di balik itu semua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, dan ada beberapa masalah yang perlu mulai dicari antisipasinya oleh Badan Pengelola KAEK dan juga pemerintah daerah.